Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati presentasi Bro Iksan dan Nofri ya, tentang radikalisasi dan deradikalisasi. Ya. Tapi tadi saya lihat bahwa memang ini analisisnya ini lebih mikropolitik ya, dan psikologis ya, sehingga isu radikalisasi dilihat dalam skop yang lebih kecil. Ya. Nah, saya ingin memperkaya diskusi dengan melihat masalah radikalisasi ini secara lebih makro sebagai bagian dari pertarungan geopolitik, ya. Bahwa dia tidak hanya hidup tapi juga dihidup-hidupkan karena ada kepentingan geopolitiknya. Nah, dari analisa 35 tahun kelompok radikal dalam sejarah sekarang ini, memang kita lihat yang paling besar, yang paling menonjol, yang paling punya mesin kekerasan yang masif itu adalah Al-Qaeda dan ISIS. Dua itu sekarang ini. Nah, sekarang bayangkan ya, apa jadinya jika baik Al-Qaeda ataupun ISIS mereka tidak punya dana besar, mereka tidak punya akses pada senjata yang canggih, mereka tidak terlatih secara militer, ya. Mereka tidak punya jaringan internasional. Apa yang terjadi dengan kelompok ini? Mereka berhenti hanya sebagai ormas agama biasa, seperti banyaknya di Indonesia ini, tanpa ada kekerasan yang masif, ya. Tanpa ada capability itu. Jadi yang membuat mereka ini istimewa dan menjadi legendaris, karena justru mereka punya akses pada dana besar, terlatih secara militer, ya, dan punya akses kepada persenjataan. Nah, pertanyaannya, itu dari mana? Siapa yang berkepentingan mensuplai dana yang besar kepada Al-Qaeda dan ISIS, yang melatih mereka secara militer, melatih mereka membuat jaringan, dan melatih juga mereka dalam organisasi. Ya, itu kuncinya, karena itulah yang membuat Al-Qaeda berbeda dengan ormas Islam, sempalan radikal apapun. Nah, saya membaca buku yang ditulis oleh Peter Bergen. Ya. Dia analis dari CNN. Dia mencoba menggali akar asal muasal dari terorisme 30 tahunan ini, sehingga dia sampai pada satu analisis di Al-Qaeda dan hidupnya Osama bin Laden ya, dalam buku Holy War. Dia buat buku itu, buku Holy War itu. Nah, dia berkesimpulan bahwa ibu kandung dan kemudian jadi pianak nenek kandung dari semua gerakan ini memang akarnya adalah perang Afghanistan. Ini perang tahun 85 sampai 89 sampai 99 ya, kalau tidak salah. Dia cerita bagaimana ada pertarungan besar di sana yang masih hidupnya Soviet Union, yaitu Amerika melawan Uni Soviet ya, memperebutkan Afghanistan. Nah, Amerika bersama Saudi Arabia lalu melatih begitu banyak mujahidin untuk melawan Soviet Union. Ya. Nah, disitulah asal muasal munculnya semua alumni teroris sekarang ini. Karena di sana dialirkan dalam waktu 10 tahun, per tahunnya 600 juta US dollar. Jadi sekitar 8 triliun uang mengalir ke sana setiap tahunnya selama 10 tahun itu, dan direkrut 250 mujahidin dari 43 negara. Jadi ada satu masa dalam perang Afghanistan 250.000 mujahidin jihadis dilatih selama 10 tahun secara militer dengan anggaran sekitar 8 triliun rupiah setiap tahunnya. Dan akibatnya ini menjadi kuat sekali dan mereka berhasil membuat Soviet akhirnya pergi dari Afghanistan. Nah, Amerika pun kemudian pergi dari Afghanistan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah begitu banyaknya alumni Afghanistan yang menganggur. Ya. Ada 250.000 jihadis yang menganggur, mereka ahli dalam senjata, ahli dalam militer, tapi sudah kehilangan panggung. Nah, kelompok itu yang menyebar
ke aneka wilayah sampai ke Indonesia dengan kreativitasnya masing-masing. Ya. Jadi pertama mereka dihidupkan oleh kebutuhan geopolitik dan mereka memang harus terampil untuk membunuh karena memang itu bagian dari pertarungan geopolitik. Ya. Jadi tidak hanya ada program deradikalisasi, tapi juga program radikalisasi dalam rangka fungsional bagi pertarungan geopolitik. Jika tidak, bagaimana mengusir Uni Soviet? Uni Soviet tidak bisa diusir hanya dengan wacana. Dia harus dikalahkan dalam peperangan yang menggunakan teknik militer, karena itu radikalisasi dibutuhkan, dan akibatnya terjadi yang disebut dalam public policy itu unintended consequence. Ya. Nah, ini menjadi pelajaran banyak orang bahwa dalam public policy, Amerika secara sengaja membiayai mujahidin karena konsekuensi yang dia sengaja untuk mengalahkan Soviet. Tapi ada konsekuensi yang tak dia sengaja, yaitu ada kelompok yang sekarang menganggur yang terampil secara militer itu. Nah, kemudian masalah Afghanistan diulangi di Syria. Ya, awalnya di Irak, kemudian ke Syria, itu perang saudara tahun 2011. Ya. Kembali bertarung di sana, memang bertarung antara pemerintah resmi melawan oposisi, tapi di balik itu ada Iran melawan Arab Saudi, di balik itu lagi ada Rusia melawan Amerika. Nah, kembali Amerika dan Arab Saudi melatih para pemberontak untuk mengalahkan pemerintah setempat. Nah, mustahil itu pemerintah bisa dikalahkan kecuali mereka harus diradikalkan. Ya. Dilatih militernya, disuplai dana sebanyak mungkin yang diperlukan, dan mereka pun terampil untuk membuat bom, terampil segala macam. Ya. Jadi di balik program deradikalisasi itu ada program radikalisasi yang memang fungsional bagi pertarungan geopolitik. Ya. Nah, dalam kacamata makro ini, agama hanyalah dimanipulasi saja. Bukan agama, bukan paham agama sebagai sumber utama dari terorisme di sini, tapi agama adalah simbol yang efektif ya, untuk meromantisir anak-anak muda untuk direkrut dalam rangka pertarungan geopolitik. Nah, selama ini nggak hilang, apapun program deradikalisasi yang kita buat ini itu hanya menyentuh lapisan luar dari kerangka besar dari terorisme ini. Kan di dalamnya itu ada pertarungan uang. Ya. Di balik itu lagi kenapa Amerika mau intervensi ke Timur Tengah? Sekarang itu politik bisnis minyak ya yang diperlukan di sana itu. Jadi kita lihat dari perspektif ini ternyata dalam terorisme ini ada juga kerangka lain yang kita lihat. Ini pertarungan bisnis, ini pertarungan geopolitik. Ya. Nah, lalu sampai ke Indonesia ya. Bagaimana ini kita deradikalkannya? Seandainya ya, semua kelompok radikal ini, seradikal apapun paham agamanya, kalau dia tak punya akses pada senjata, dia tak punya uang, daya kekerasannya pun akan terbatas. Dia akan berhenti sebagai kelompok wacana saja yang tak terlalu banyak bahayanya. Ya. Nah, kalau ini pendekatannya, maka sekali lagi deradikalisasi itu justru efektif jika juga disertai satu pendekatan makro, memotong akses mereka seminimal mungkin kepada akses dana, pada akses senjata. Ya. Jadi ada itu ininya itu ya. Nah, agama sekali lagi di sini itu hanyalah renda-renda meromantisir anak muda dalam rangka bisa direkrut untuk berani masuk ke dalam mesin kekerasan ini. Makin dia berani, makin dia mau bunuh diri, makin asik dia untuk dikerjakan di sini. Ya. Kenapa? Karena tadi dia fungsional bagi pertarungan geopolitik. Ya. Jadi deradikalisasi itu dirindukan oleh kaum intelektual, dirindukan oleh banyak pihak, tapi radikalisasi juga dibutuhkan dalam rangka memenangkan satu pertarungan geopolitik. Ya. Jadi itu kira-kira dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.